Halo kawan, ketemu lagi di vlog aku. Ini adalah video part 2 lanjutan dari yang pertama. Aku lagi ada di Bromo. Nah itu di depan sana, kalau kita mau ke lautan pasir kita tinggal turun teman-teman. Nah tapi karena aku cuma pengen melintas saja ya, tidak turun dan juga tidak beli tiket tadi untuk turun ke Bromo. Jadi kita akan lanjutin perjalanan aja menuju Ranupane. Yuk kita ikutin teman. Jarak dari Bromo Hillside ke Ranupane itu sekitar 7 km kawan. Jadi melintasi jalan di punggung bukit kayak gini nih. Ini jalannya cukup sempit. Sebenarnya mobil bisa lewat, tapi kayak simpangan itu sulit banget. Harus cari area yang cukup lebar untuk simpangan dulu. Ini sebelah kanan ini benar-benar udah jurang gitu ya. Udah jurang, dan sebelah kiri itu adalah lautan pasir menuju ke arah Bromo. Nah, di sini juga kalau kita lurus saja nanti kita akan disajiin sama pemandangan lautan pasir yang cukup indah teman-teman. Nah itu di depan ada yang bawa mobil ya, Kijang Innova. Cukup gede nih mobil, tapi supirnya berani juga bawa naik ke sini. Kayaknya ini dari Malang deh, mau ke arah Senduro gitu. Ya memang jalur ini cukup ekstrim ya teman-teman. Tanjakannya, turunannya, kiri kanan itu sempit banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum begitu mahir nyetir, lebih baik hindari dulu ya untuk jalur ini, karena ya resikonya gede. Tapi kalau yang udah biasa gitu dan cukup ingin mencari tantangan, cobain aja gitu, adrenalinnya pasti akan kerasa banget. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened, and if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Nah kita masih ada di belakang mobil ini. Memang nggak bisa nyalip ya teman-teman, jadi sabar aja, pelan-pelan, yang penting lancar. Nah itu di depan ada mobil juga dari arah Senduro, sepertinya mau ke Bromo Hillside juga. Nah ini kalau salah satu tidak berhenti atau mengalah itu bakalan kesusahan. Jadi benar-benar harus sabar ya. Nah itu pemandangan arah menuju lautan pasir. Nah di situ yang biasa buat spot foto atau sabana, Bukit Teletubbies itu ada di bawah situ tuh. Kalau musim hujan tuh hijau teman-teman. Kebetulan ini udah masuk musim kemarau ya, jadi tanaman di bawah ilalang itu udah menguning gitu. Tapi tidak mengurangi keindahan tempat ini. Yuk kita lanjut lagi untuk mengarah ke Ranupane teman-teman.
depan ini adalah spot favoritku kawan. Jadi benar-benar view-nya keren tuh, lihat. Aku biasanya berhenti di sini nih, diam duduk lama sambil ngopi gitu kan, buat menikmati pemandangan. Bentar, jagang dulu yang benar. Oke, dan ini orang-orang juga sering berhenti di sini nih buat menikmati pemandangan ini. Tuh, keren kan? Rasanya pengen berlama-lama gitu menikmati ini gitu. Tapi oke lah, yuk kita lanjut perjalanan lagi ke Ranupani dan semoga cuaca cerah, nggak hujan sampai sana. Let's go. Nah, setelah ini ada satu spot lagi yang pas banget buat nongkrong. Dan disitu juga ada yang jualan bakso, kawan. Lihat, ini pengunjung banyak yang beli bakso di sini dan melihat view-nya tuh sebelah kiri. Gila, keren banget. Pengen berhenti sih, tapi oke lah, kita langsung aja. Karena nanti pasti banyak hal yang akan teman-teman saksikan di perjalanan ini. Jadi yuk kita lanjut aja dulu ya. Nah, ini juga salah satu rest area juga yang bisa untuk beristirahat di tengah-tengah perjalanan menuju Ranupani maupun Senduro. Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Nah, sebentar lagi kita akan masuk desa Ranupani, yaitu ada di sebelah kiri di bawah desanya. Jadi ini kita perjalanan ini turun teman-teman jalannya. Nah, ini di depan tadi beberapa
orang bapak-bapak gitu ya, yang juga kayaknya lagi touring bareng dengan motor yang macam-macam. Ada Honda Revo, tadi itu ada Smash juga, dan sepertinya motor untuk kerja gitu ya. Jadi kayak motornya tuh apa adanya gitu kan, tapi bener-bener powernya untuk nanjak itu keren bener gitu. Dan respect sih sama temen-temen atau bapak-bapak ini yang menyempatkan waktu gitu di weekend untuk touring bareng gitu, keren sih. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say what will you do with your life? You know it's hard to see Ya, kita a cigar in my mouth. akan segera memasuki Desa Ranupani. Nah, inilah Gapura masuk ke Desa Ranupani, kawan. Jadi Ranupani ini berada di Kecamatan Senduro yang berada di ketinggian 2100 mdpl gitu. Jadi memang udaranya masih sangat dingin di sini dan dihuni oleh suku Tengger yang mayoritas mata pencarian mereka yaitu dari bertani ya. Jadi bertani sayuran, kacang-kacangan atau kentang. Dan di desa ini juga adalah pintu masuk ke Bromo kalau kita melalui Senduro atau melalui Lumajang gitu kan. Dan desa ini juga merupakan gerbang untuk masuk ke wisata 3 danau, yaitu Danau Ranupani, Ranu Regulo, dan Ranu Kumbolo. Nah, jadi kalau musim panen tuh udah biasa banget pemandangan di pinggir-pinggir jalan ada karung-karung hasil dari kebun gitu kan yang siap untuk dikirim ke kota, ke Malang maupun ke Lumajang. Oke, tadi kehabisan baterai teman-teman. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, di desa ini juga fasilitas umum cukup lengkap. Ada masjid, terus di depan itu ada sekolah, SD mungkin ya. Ya SD, SMP. Terus juga untuk rumah-rumahnya tidak begitu padat, tapi juga udah mulai banyak. Jadi memang suku Tengger yang bermukim di sini dengan mata pencarian sebagai petani ya, yang menanam hasil bumi gitu, sepertinya sudah cukup nyaman untuk menempati desa ini teman-teman. Sekaligus juga sebagai tujuan wisata yang dimana kayaknya belum lengkap gitu kalau kita ke Bromo tapi tidak mengunjungi desa ini. Dan lahan pertanian mereka tuh kalau kita lihat itu tidak yang datar gitu ya. Yang ditanamin itu justru punggung-punggung bukit seperti di depan itu, karena memang kontur tanah di sini tuh nggak datar gitu, naik turun gitu. Jadi kayak ya bagian tanah mana yang bisa dimanfaatkan juga bakal dimanfaatkan. Jadi buat aku kayaknya mereka ini tipe petani yang cukup tangguh banget gitu kan, karena menanam di bukit, di punggung bukit kayak gitu tuh nggak mudah gitu, dan juga pasti membutuhkan effort yang cukup lumayan gitu ya.
semakin kita masuk lebih dalam gitu ke desa Ranupani gitu, semakin kita bisa lebih mensyukuri gitu bahwa kita tinggal di perkotaan yang semua fasilitas itu lengkap, yang semua hal bisa kita dapatkan dengan mudah. Tapi dengan kita melihat kondisi di Ranupani itu, kita jadi lebih bersyukur dan juga berpikir untuk memiliki tempat tinggal yang sangat nyaman gitu ya, karena memang tinggal di sini itu kelihatan sangat nyaman sekali gitu. Meskipun ya fasilitas tidak selengkap di kota, tapi memang kenyamanan bisa kita dapatkan dimanapun gitu kan, yang nggak bisa kita nilai dengan uang ya, seperti yang dijalani sekarang oleh suku Tengger gitu. Nah, di depan itu adalah rest area dari Ranupani. Ini sekaligus titik finish dari video kita di part 2 ini. Jadi di rest area ini biasanya teman-teman yang juga melakukan touring akan beristirahat di sini. Ada beberapa warung-warung tuh di depan teman-teman, dan juga ada danau di depan itu. Nah, di situ tuh ada danau. Ini memang pas banget gitu kan, dia tempat wisata dan ada rest area untuk beristirahat. Nah, kayaknya ke depan tuh lebih keren ya. Itu di depan tuh ada tempat parkir mobil gitu. Yuk kita ke depan aja ya. Nah, jadi ini ada gazebo dan sebelah kanan itu kios-kios kita buat beli kopi mungkin atau pop mie gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin video aku yang part 2 ini. Selanjutnya kita akan lanjut perjalanan ke Senduro. Jadi di awal video tadi aku agak ragu ya mau meneruskan perjalanan atau enggak, tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya mumpung cuaca cerah juga, nggak ada salahnya kita gas terus sampai ke Senduro. Oke, thank you udah nonton video aku dan tetap ikutin terus part 3 dari video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.